Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Nur Aziza dari Prodi S1 Farmasi IIK Strada Indonesia dengan NIM 2261B0041. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang upaya sekolah dalam membentuk kesadaran anti perundungan pada anak. Pengertian perundungan. Perundungan atau bullying merupakan suatu tindakan yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat secara fisik maupun mental dengan tujuan menyakiti dan merugikan orang lain. Suatu perilaku dapat dikatakan sebagai bullying apabila pelaku berniat untuk membuat korban merasa tersakiti dan terintimidasi. Bentuk-bentuk perundungan yang terjadi di sekolah. Perundungan yang biasanya sering terjadi di sekolah dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu 1. Kontak fisik langsung. Contohnya ialah memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, menampar, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, memeras dan merusak barang yang dimiliki orang lain. Kedua, kontak verbal langsung, misalnya mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama, merendahkan, mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip. Kemudian yang ketiga, perilaku nonverbal langsung, termasuk melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek atau mengancam. Umumnya jenis bullying ini disertai oleh kontak fisik atau verbal. Yang keempat, perilaku nonverbal tidak langsung, tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan. Faktor resiko korban perundungan atau bullying pada anak-anak. Pada umumnya, anak-anak korban bullying memiliki beberapa faktor risiko korban bullying, yaitu dianggap berbeda, misalnya memiliki fisik tertentu yang mencolok seperti lebih kurus, gemuk, tinggi, atau pendek dibandingkan dengan yang lain, berbeda dengan status ekonomi, memiliki hobi yang tidak lazim atau menjadi siswa atau siswi baru, dianggap lemah atau tidak dapat membela dirinya, memiliki rasa percaya diri yang rendah dan kurang populer dibandingkan dengan yang lain, tidak memiliki banyak teman. Dampak kasus perundungan atau bullying bagi korban. Kasus perundungan atau bullying bisa menimbulkan berbagai dampak negatif bagi korban. Antara lain, gangguan mental mulai dari sensitif, rasa marah yang meluap-luap, depresi, rendah diri, cemas, kualitas tidur menurun, keinginan menyakiti diri sendiri hingga bunuh diri, tidak semangat berangkat ke sekolah, prestasi belajar menurun, menarik diri dari lingkungan sosial sehingga tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, menjadi perundung juga atau bullying victim, atau melakukan balas dendam. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku bullying di sekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku bullying di sekolah ini yaitu pertama, faktor keluarga. Jika kondisi keharmonisan suatu keluarga sedang bermasalah seperti adanya perceraian orang tua, maka anggota keluarga yang lain mencari pelampiasan, salah satunya dengan melakukan bullying. Menurut Ariesto, pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah. Orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan atau situasi rumah yang penuh stres, agresif, dan permusuhan, anak akan mempelajari perilaku bullying ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka, dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya. Kemudian, faktor lingkungan. Lingkungan merupakan faktor terbesar dalam terbentuknya suatu sikap. Jika anak berada di lingkungan yang tidak sehat, yang terdiri dari anak-anak yang putus sekolah, anak-anak nakal, suka berantem, dan sering melakukan pemalakan dan perundungan, lambat laun mereka akan terpengaruh berbuat demikian dan adanya dorongan serta dukungan untuk melakukan perundungan saat mereka di sekolah kepada temannya yang lemah dan tidak bisa melakukan perlawanan. Upaya pihak sekolah dalam mencegah tindak perundungan di sekolah. Berbagai upaya antisipasi untuk mencegah perundungan dapat dilakukan. Secara garis besar, intervensi anti perundungan terbagi ke dalam 3 jenis pendekatan,
yaitu individual, antar siswa, dan seluruh sekolah. Pendekatan individual menggunakan strategi pengembangan yang ditujukan untuk individu yang memiliki keterlibatan signifikan dalam perundungan, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Pendekatan antar siswa, pengembangan kemampuan teman sebaya dalam memberikan dukungan sosial dan emosional kepada siswa lain, khususnya yang menjadi korban perundungan. Sementara pendekatan seluruh sekolah melihat perundungan sebagai masalah sistematis yang penyelesaiannya harus ditujukan pada keseluruhan sekolah, mencakup keterlibatan orang tua. Strategi pendekatan ini meliputi kegiatan untuk seluruh sekolah, misalnya pengembangan kebijakan anti perundungan, meningkatkan pengawasan orang dewasa di lingkungan sekolah, pembentukan komite anti perundungan, dan lain-lain. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.